Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqaz zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Sahabat-sahabat sentana yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya sepatutnya dan sepantasnya lah memang kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini, yang telah memberikan kesempatan dan kenikmatan yang kalau kita hitung nikmatnya tak akan dapat kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Pada sore hari ini alhamdulillah kita jumpa lagi setelah sekian lama kita libur ya, karena memang libur pertama karena itikaf ya, 10 hari menjelang selesai Ramadan kita masing-masing beritikaf dan kita disibukkan dengan tilawah Quran masing-masing. Kemudian 2 pekan selebihnya setelah Ramadan ya, kita tepat 2 pekan nih, karena Jumat ada yang juga sudah 1 Syawal ya, ada juga yang hari Sabtu. Maka pada hari ini tepat juga 2 pekan kita memasuki atau berada di bulan Syawal. Tepatnya mungkin tanggal 14 atau 15 Syawal. Dan alhamdulillah ya, kita telah melewati bulan yang agung, bulan suci, bulan yang dinanti-nantikan oleh segenap muslimin dan muslimat ya. Dan saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan, meskipun sudah di antara kita saling jumpa, tapi tidak ada salah saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amanah ibadah Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, dan semoga semua hari-hari kita lewati dalam kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, pada sore hari ini insya Allah, dan doakan semoga ke depan kita akan tetap bisa melakukan kajian Jumat sore ini secara rutin. Topik pada hari ini insya Allah adalah topik tentang hidayah, yaitu ketika hidayah menyapa. Ya. Judul ini cukup memberikan satu satu tema yang menggelitik ya, karena ketika hidayah menyapa, apakah benar hidayah itu memang menyapa atau kita yang mencari hidayah atau dan sebagainya. Ternyata memang hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, bukan milik siapa-siapa. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun ya diberikan satu pengingatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau terus mendoakan pamannya dan bahkan berusaha keras ya untuk agar pamannya ini mendapatkan hidayah, tapi Allah ingatkan bahwa hidayah itu milik Allah saja. Itu ada di dalam surat ke-28, surat Al-Qasas ya, surat Al-Qasas ayat ke-56, yang artinya saja saya bacakan. Sungguh engkau Muhammad tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Ya, ini insya Allah
Nuzulnya adalah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan pamannya Abu Thalib ya, yang tetapi Allah sajalah yang berkehendaki. Jadi petunjuk itu memang dikehendaki Allah ya. Dan dia setelah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ada kalimat mau menerima petunjuk. Jadi berarti ada yang tidak mau dong ya, tidak mau menerima petunjuk. Ya. Nah ini beberapa kata-kata kunci yang akan kita bahas pada sore hari ini, insyaallah taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Dalam hidup sehari-hari pun kita memerlukan petunjuk, bukan? Bahkan sekarang dengan teknologi yang sudah cukup canggih, kemanapun kita pergi, kita akan menggunakan GPS. Ya. Kita akan menggunakan GPS. Sebagai apa? Sebagai petunjuk jalan. Ya, meskipun terkadang GPS itu juga tidak bisa sepenuhnya ya kita jadikan sebagai satu rujukan, karena kemarin juga ya kita banyak menerima di medsos yang kesasar ke sawah dan sebagainya ya, ada yang kesasar ke jalan kecil sehingga mobil pun tak dapat masuk ya. Ya itulah teknologi manusia ya. Tetapi tetap dia berfungsi untuk petunjuk. Dan dapat kita bayangkan ya, kalau kita dalam hidup tidak memiliki petunjuk ya. Taruhlah petunjuk yang paling gampang, petunjuk jalan. Kita berada di daerah yang asing, tidak tahu, lalu tidak mengenal itu petunjuk ya. Apakah marka-marka lalu lintas, apakah petunjuk-petunjuk jalan yang ada, ya meskipun dulu juga GPS tidak ada, tetap kita juga merujuk kepada berbagai alat-alat petunjuk jalan ya. Nah, kalau itu tidak ada, lalu mau bagaimana kita? Apakah akan dapat sampai ke tujuan yang kita inginkan? Belum tentu. Dan bahkan kemungkinan besar kita akan tersesat. Ya. Jadi petunjuk itu subhanallah menjadi kebutuhan yang sangat-sangat utama dan vital bagi manusia. Dan kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala paling sedikit 17 kali di dalam sholat kita setiap harinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, benar. Ya, jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk yang tidak hanya sekedar petunjuk, ya, tetapi petunjuk yang Allah ridhoi, yaitu siratal mustaqim, yaitu petunjuk di atas jalan yang lurus. Ya. Lalu Allah terjemahkan lagi, jalan yang lurus itu seperti apa? Kan? Pertama petunjuknya sendiri. Petunjuknya itu tidak sekedar petunjuk, tetapi petunjuk di atas jalan yang lurus, jalan yang hak, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai ciptaannya Allah tentu harus tunduk patuh kepada manual yang dibuat oleh penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka manual yang sudah ada, ya kita diminta untuk merujuk kepada manual itu, yaitu Quran dan Sunnah, dengan pemahaman praktek yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhuma, yaitu orang-orang yang telah mendapatkan ridho dari Allah dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita sudah jelas. Nah, kita tetap minta petunjuk kepada Allah setiap saat, bayangkan. Padahal kita sudah Islam, kita sudah mukmin, tapi tetap minta petunjuk. Kenapa? Ya, kita pun dalam hidup sehari-hari tetap berusaha minta petunjuk. Para pelajar dalam mengerjakan soal ujian, saya dosen, Pak Robi dosen misalnya. Tetap saja minta petunjuk. Ya, bagaimana soal ini harus dikerjakan. Bahkan tidak jarang yang minta kisi-kisi. Sama saja, itu pun petunjuk yang diberikan. Jadi kehidupan ini memang tidak akan terlepas dari kebutuhan kita soal petunjuk. Ya. Tadi ya, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ya, yaitu petunjuk di atas jalan yang lurus. Yang seperti apa? Nah, diterjemahkan lagi atau ditafsirkan lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan bagi orang-orang yang telah atau dijanjikan nikmat oleh Allah. Siapa itu? Ada di dalam surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa ayat, kalau saya nggak keliru tuh 59 ya. Yaitu jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat itu adalah para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh yang berada di jalan yang hak. Nah, kita menjadi nabi tidak mungkin. Nabi sudah selesai ya. Nabi Muhammad SAW khataman nabiin. Siddiqin sekelas Abu Bakar juga saya kira sangat sulit ya. Syuhada, ladang jihad
Ya, tidak banyak. Kalaupun ada, mungkin kita masih belum berani ikut jihad. Jadi yang ada apa? Solihin. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang beramal saleh. Nah, maka kita mencari petunjuk untuk menjadi orang yang saleh. Orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, tidak cukup di situ, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan sekedar orang yang mendapat nikmat, tetapi juga kita minta kepada Allah petunjuk agar kita tidak terjatuh kepada orang-orang yang dimurkai. Siapa itu? Dalam tafsir, ya, Nabi SAW mengatakan maghdub itu adalah orang-orang yang dimurkai, yakni Yahudi, yaitu dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Yahudi itu tahu persis siapa Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi-nya pun sudah tertulis dalam Taurat mereka. Mereka mengerti banyak hadis. Mereka pun mempelajari Al-Quran. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Dan Allah murka dengan kondisi seperti itu. Maka kita berlindung dari orang-orang yang dimolin. Dan juga petunjuk yang lurus itu adalah petunjuk yang tidak kita terjatuh dalam kesesatan. Nabi pun menafsirkan ini, siapa yang sesat itu? Yaitu kaum Nasrani. Yaitu mereka punya ilmu, mereka beramal tapi tanpa ilmu. Sesat mereka. Sesat dan menyesatkan. Nah, jadi petunjuk itu, ya, yang pertama petunjuk yang lurus, ya, petunjuk yang berada di atas jalan yang hak, ya, yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Yang kedua adalah yang jalan lurus itu orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siapa itu? Para nabi, ya, rasul dan nabi, kemudian siddiqin, ya, kemudian syuhada dan salihin, ya. Kemudian kita pun berlindung. Petunjuk yang lurus itu adalah, atau hidayah yang lurus itu adalah hidayah yang tidak termasuk dalam orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu ikut mengekor kepada Yahudi dengan segala kebiasaan dan budayanya. Bahkan mereka itu tidak akan pernah berhenti, ya. Surat 2 ayat 120 tuh, ya. Walam tardu ala yahudu wa nasara hatta tatamilatahum, ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, saudaraku sekalian, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita, untuk menarik-narik kita agar mengikuti mereka sampai kita menjadikan milah mereka, ya, budaya mereka, ajaran mereka, agama mereka menjadi bagian daripada kehidupan kita. Siapa yang bicara ini? Allah Azza wa Jalla. Pasti benar. Mereka tidak akan pernah berhenti, saudaraku. Dengan segala bentuk, ya, bentuk godaannya, bentuk segala sistem yang mereka kembangkan, apakah sistem ribawinya, apakah sistem budayanya, apakah sistem ekonominya, semuanya mereka terus dan akan terus. Karena ayatnya seperti tadi, walam tardo, tidak akan ridho mereka tuh. Angka Yahudu wa Nasara, yaitu mereka Yahudi dan Nasara, hatta sampai kita mengikuti milah mereka. Allahu Akbar. Maka jelas Al-Fatihah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu golongan Nasara dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani, mohon maaf. Nah, petunjuk ini, saudaraku yang saya cintai, ya. Mengapa judulnya adalah ketika, ya, hidayah menyapa? Karena memang tadi ayat yang tadi saya bacakan, surat 28 ayat 56 itu, yang Allah kehendaki tetapi juga yang mau, kan gitu. Allah menghendaki, tapi kita juga bisa punya pilihan tuh, mau dan bisa jadi juga tidak mau. Kenapa? Karena sudah jelas petunjuk itu datang dari Allah dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk sunnah yang disampaikan oleh Nabi SAW, dalam bentuk asar sahabat, praktek para sahabat. Dan itu semua bisa kita pelajari dan bisa kita akses dari manapun. Kembali kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang maghdub. Kita punya ilmu, ngerti, tapi nggak diamalkan. Bahwa yang ini nih seperti ini, kalau kamu ikut ke sana maka kamu akan ke sini. Kalau kamu ikut ke sana maka kamu akan ke situ misalnya. Kita ikut jalan yang lurus. Kita ngerti itu. Tetapi kita tidak amalkan, maka bisa jadi kita termasuk golongan orang-orang yang dimurkai. Ya.
Dan ini lebih diperjelas lagi dalam surat As-Saff ya, surat ke-61 kalau saya nggak keliru saya bacakan ya. Itu ayat 2 dan 3 ya. Sebentar saya bacakan. Saya carikan dulu. Insya Allah ayatnya nanti ya 61 ya. Ya ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Ini diserukan kepada kita ya. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya. Itu sangatlah dibenci Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kalau kita ya memberikan satu petunjuk atau peringatan kepada sesama kita, kepada saudara kita, teman kita, sahabat kita, tapi kita sendiri tidak mengerjakannya, itu Allah murka. Kita punya ilmu, tidak dikerjakan, Allah murka. Dalam berbagai riwayat disebutkan, para sahabat itu, saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, ya, tidak lewat dari 10 ayat, ya, mempelajari sesuatu, sebelum mereka amalkan semuanya itu dengan baik dan benar, lalu baru mereka berpindah ke 10 ayat berikutnya. Jadi artinya, mereka meskipun memiliki hanya 10 ayat, tapi mereka sudah lakukan itu. Sudah mereka praktekkan, sudah mereka amalkan dalam hidup dan kehidupannya. Itulah petunjuk. Ya. Maka ketika hidayah menyapa, kita tahu banyak ya ayat-ayat, antara lain surat 57, ya 57 ayat 16. Itu pun cerita tentang bagaimana Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid itu masuk Islam ya setelah dibacakan salah satunya ayat ini. Ya, surat 57 itu surat Al-Hadid ayat ke-16 ya. Nah, ini sangat menyentuh ayat ini bagi kita semua ya, bukan hanya untuk yang lain. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Kemudian mereka lalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Belum tibakah waktunya untuk kita? Allahu Akbar. Teguran yang halus tetapi sangat menohok kita. Belum tibakah waktunya? Usia kita sudah berapa sekarang? Banyak di antara kita yang sudah di atas 40. 40 tahun Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berbuat banyak hal yang mungkin menyeleweng, yang mungkin bermaksiat, yang banyak. Belum tibakah waktunya bagi kita? Allah Akbar. Allah menegur dengan cara yang luar biasa ya. Belum tibakah waktunya? Artinya sampai kapan? Seperti itu. Apalagi yang sudah lebih daripada itu usianya. Kalaupun yang masih di bawah 40, sama saja. Karena umur manusia tidak ada orang yang tahu. Ini hal gaib yang Allah berikan. Dan usia 40 itu, seperti surat Al-Ahqaf ya, surat 46 ayat 15, itu secara khusus Allah memberikan batasan tentang umur 40 tahun itu. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah sampai kepada usia 40 tahun. Ya. Nanti dibaca ya. Itu Allah memperingatkan bagaimana yang sudah lewat dan bagaimana yang sekarang dan apa yang seharusnya akan dilakukan di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Jadi kita melihat banyak ya bagaimana Umar bin Khattab ya, ketika dibacakan surat Toha ya, oleh adiknya Fatimah ya, dan oleh suaminya Said ya. Kemudian Umar yang begitu bercita-cita ingin membunuh Nabi, lalu ketemu dengan salah seorang sahabatnya, kamu mau ngapain? Aku mau membunuh Nabi. Aku akan membunuh Muhammad. Ya. Kenapa engkau ingin membunuh Muhammad? Adikmu sendiri udah masuk Islam. Lalu bergegas dia datang, dan saat itu sedang dibacakan surat Toha. Ya. Hidayah menyapa.
disentuhlah hati dari Umar bin Khattab yang keras itu. Lalu luluhlah hatinya dengan Quran itu, dengan surat Toha. Demikian juga Khalid bin Walid. Demikian juga kita melihat ya banyak orang-orang terkini pun masuk Islam karena melihat ya misalnya para saintis melihat dari sisi ilmu pengetahuan. Berapa banyak orang yang sudah masuk Islam karena dia tahu surat Al-Mu'minun misalnya. Bagaimana menjelaskan tentang pembentukan embriologi. Surat An-Nisa ayat 56. Para dokter kulit itu banyak yang masuk Islam gara-gara kok 14 abad yang lalu atau bahkan 15 abad yang lalu orang sudah menceritakan tentang rasa sakit itu adanya di kulit. Surat 4 ayat 56. Ini nggak mungkin seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menyebut karena mereka sebelum masuk Islam mengerti, mereka tahu bahwa dari riwayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang ummi, orang yang tidak mengenal baca dan tulis. Jadi tidak mungkin ini ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti ada zat yang lebih berkuasa daripada manusia dan mereka bersyahadat. Ada juga orang yang masuk Islam hanya karena lihat di televisi, ya. Dia melihat Mekah pada waktu itu bertaburan orang sebelum waktu sholat, ya, baru azan saja, ya, mereka berkeliaran kemana-mana. Lalu orang ini mengatakan, kamu percayakah dalam beberapa saat saja begitu nanti ada seruan untuk masuk ke dalam saf, ini orang yang berjuta orang ini akan menjadi teratur. Orang ini belum masuk Islam, dia mengatakan sesuatu yang mustahil. Ya. Karena beberapa ratus orang aja, berapa ribu orang aja disuruh berbaris dalam satu saf yang benar itu tidak mungkin menurut pemikiran dan otaknya dia. Tapi kemudian ya Abdurrahman As-Sudais dia mengumandangkan sauf suhufakum. Masuklah saf dan berbarislah kalian dengan rapi, rapat. Hanya dalam beberapa menit saja tak 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 tak, tak sudah selesai. Orang ini tertegun. Subhanallah. Ini agama apa? Keteraturan dalam sholat saja seperti ini. Apalagi keteraturan dalam hidup dan kehidupan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka orang itu pun bersyahadat. Banyak cerita tentang bagaimana hidayah menyapa. Masalahnya mau atau tidak. Seperti dalam surat Al-Qasas ya, ayat 56. Kita pun harus mempersiapkan diri. Dan fitrah manusia, ya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan fitrah manusia itu Islam. Ya. Bapak dan ibunya dan lingkungannya lah yang membuatnya itu menjadi apakah Yahudi, apakah Nasara, apakah Majusi. Jadi secara fitrah manusia itu punya tuh. Ya. Hatinya itu adalah fitrah. Artinya hatinya itu adalah Islam. Nah, tinggal maukah dia ya mengembangkan fitrahnya ini untuk dapat menerima hidayah dari Allah. Dan Allah memberikan petunjuk itu dari jalan yang begitu banyak. Kadang-kadang jalan yang hanya kecil-kecil saja. Berapa banyak sahabat Nabi yang masuk Islam bukan karena tausiah Nabi gitu, tapi melihat akhlak Nabi SAW. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah, siapkanlah diri kita untuk menerima petunjuk dari Allah. Ya. Karena kita tahu juga misalnya kisah Malik bin Dinar, Fudail bin Iyad, ini tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang terkenal ya. Ini generasi salafus saleh yang luar biasa, menjadi imam-imam besar di zamannya. Itu bagaimana latar belakang mereka? Seorang perampok, seorang polisi yang jahat, seorang yang ditakuti dan kejam. Tetapi qadarullah, begitu Allah berkehendak dan dia mau menerima ya petunjuk Allah itu, maka dia pun serta-merta menjadi seorang alim yang luar biasa. Maka kita yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, kita yang sudah mendapatkan Islam, kita yang sudah mendapatkan iman, mari kita pupuk, mari kita pelihara hidayah ini. Jangan sampai dia hilang dari kita. Berapa banyak orang yang murtad, saudaraku, hanya karena harta. Berapa banyak orang yang menyeleweng karena harta. Berapa banyak orang yang bermaksiat ya karena tergoda oleh hawa nafsunya. Dengan subhat-subhat yang sekarang berkeliaran di mana-mana. Ya, aliran-aliran yang berkeliaran di mana-mana, liberal, ya kemudian yang dan sebagainya banyak sekali. Kita baru-baru ini juga ya mohon maaf ya kita juga melihat di sosmed itu Al Zaitun misalnya, ya itu membuat ini sendiri,
bahkan berani mengatakan mazhab kami adalah mazhab Soekarno misalnya. Ya. Ini apa ini? Ya, sementara kita yang sudah beriman, bersyukurlah kepada Allah dan pupuklah itu, peliharalah. Jangan sampai kita terjerumus ya ke dalam pemikiran-pemikiran yang liar, yang bebas tanpa tanggung jawab. Ya. Kembalilah kepada Quran dan Sunnah sebagai petunjuk kita. Karena Allah telah menjanjikan barang siapa yang berpegang kepada Quran dan Sunnah, maka dia akan diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Wa may yuti'illah farasul faqad faz fawzan adzima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kemenangan yang agung, baik di dunia maupun di akhirat. Apa kemenangan yang agung itu? Di dunia dia akan bahagia, di akhirat dia akan masuk surga. Syaratnya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan neko-neko cari sendiri. Karena petunjuk itu telah pasti dan benar datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Ya. Wa tammat kalimatur rabbi sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati. Wallahu alimun apa itu ayat terakhirnya? Itu surat 6 ayat 115, surat Al-An'am surat 6 ayat 115. Jadi wa tammat kalimatur rabbi, sudah sempurna. Allah telah menyampaikannya sempurna dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, dengan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian wa tammat kalimatur rabbi, kalimat Allah telah sempurna, ya. Sidqan wa adlan, pasti benarnya dan pasti adilnya. La mubaddila li kalimati, tidak akan ada perubahan lagi. Jadi sudahlah, petunjuk itu sudah pasti benar sampai kapanpun. Bahkan sampai di akhirat kelak, petunjuk inilah yang akan menyelamatkan kita. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, bersyukurlah kita yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Orang tua kita telah mendidik kita untuk terus jangan sampai kita keluar dari Islam. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena Islam ini adalah petunjuk yang paling besar yang kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini. Ya, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman, saudaraku. Karena dengan dua itu kita dipastikan ya akan mendapatkan surga Allah. Meskipun amalan-amalan kita itu akan menjadikan juga hujah apakah kita akan mampir dulu ke neraka atau kita langsung tanpa azab dan tanpa hisab. Ya. Tentu kita berdoa semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya tanpa azab, tanpa hisab. Ya. Maka oleh sebab itu, ya kita diajarkan Nabi salah satunya adalah doa sejak kita mau keluar dari rumah pun, yaitu doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar rumah membaca doa ini, maka dia akan mendapatkan 3 faedah. Ya. Yang kalau saya nggak keliru ya, yang pertama dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Mendapatkan perlindungan dari Allah. Perlindungan siapa yang paling bisa kita jamin kepastiannya kecuali perlindungan dari Allah. Yang kedua akan dicukupi segala kebutuhannya pada hari itu. Dan yang ketiga mendapatkan petunjuk. Allahu Akbar. Tiga-tiganya ini sesuatu yang sangat vital bagi kita semuanya. Dapat perlindungan dari Allah. Kita keluar rumah, asuransi, ya kita bekerja di asuransi, tidak sepenuhnya bisa. Ya. Bahkan banyaklah yang masih celah-celah untuk tidak di-cover ya. Segala resiko yang ada itu. Tetapi perlindungan dari Allah pasti di-cover seluruhnya. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang paling tahu tentang apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah, tawakal. Kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak mempunyai daya apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Maka Allah mengatakan melalui nabinya, siapa yang membaca ini, dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan perlindungan, dan akan dicukupi pada hari itu. Maka dengan demikian, doa-doa yang Nabi ajarkan, kita amalkan. Jangan masuk keluar rumah seenaknya aja begitu. Melupakan seolah-olah kita terburu-buru oleh apa sih yang dikejar. Dunia itu 60-70 selesai. Itu pun kalau sampai umur kita ya. Dan ada
dunia lain yang namanya akhirat itu keabadian. Tidak ada kematian lagi di sana. Tidak ada batas waktu, no limit. Maka kita kejar itu. Tadi yang Allah katakan faqad faz fauzan azima. Sesungguhnya kemenangan, ya, kesuksesan yang agung itu adalah masuk surga. Jadi tujuan kita dalam hidup itu adalah surga. Ya. Dunia ini alat, bukan tujuan. Jadikanlah petunjuk Allah ini sebagai tujuan kita agar kita mendapatkan surganya. Caranya ya sami'na wa ata'na sudah. Surat 24 ya, surat An-Nur ayat 51 gitu. Ya. Bahwa setiap muslim dan mukmin itu tidak pantas ya untuk tidak melakukan satu ucapan manakala Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hujah kecuali sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat, nggak ada lagi tuh neko-neko di sana. Apalagi itu kalau berkaitan dengan masalah tauhid, masalah keyakinan, tidak ada lagi itu cerita bahwa ini logika kita mengatakan logika perasaan itu tidak, ya, tidak menjadi dalil di dalam agama. Yang jadi dalil adalah apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, itu dalil. Kalau ada di dalam Quran, ada dalam Sunnah dan dilakukan oleh para sahabat, itu dalil. Dan itulah petunjuk kita, ya, agar kita berada di siratal mustaqim yang tadi kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka kita, saudaraku sekalian, sekali lagi petunjuk ini tatkala hidayah menyapa, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Diberikan kemudahan untuk mendapatkan petunjuk, ya. Tapi kita pun harus mau menerima, harus mempersiapkan itu. Agar hidayah itu bisa nyampai ke kita, bisa sampai, tentu kita harus dengan cara apa? Nah, dengan cara kita mengikuti apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Karena Allah menjanjikan, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Dan memberikan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Dan Allah akan cukupkan segala kebutuhan kita. Dan Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allahu Akbar. Mau apa lagi? Allah akan ampuni dosa-dosa kita, akan dinaikkan derajatnya, dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Itu ada di dalam surat At-Talaq, surat 65 ayat 2, 3, 4, dan 5. Jadi saudaraku sekalian, sekali lagi, ya, petunjuk ini adalah ketika hidayah menyapa kita, kita juga harus mempersiapkan diri kita agar hidayah itu benar-benar, kalaupun sudah masuk, kita pertahankan. Jangan sampai dia lepas dari kita. Ya, karena bisa lepas, dia bisa. Buktinya banyak orang yang murtad. Ya. Banyak orang yang tidak yakin lagi bahwa Islam itu adalah ya'lu ala yu'la, yang tertinggi dari yang tinggi. Ya, bahwa Islam ini adalah umat yang paling mulia. Ada di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 138 atau 139. Ya. Bahkan di ayat 110 Ali Imran mengatakan kuntum khairu ummat ukhrijal linnas. Allah mengatakan kita semua ini orang-orang yang telah beriman, ya, telah mendapatkan petunjuk itu kuntum khairu ummatin ukhrijal linnas. Artinya umat yang terbaik yang pernah Allah adakan di muka bumi ini adalah kita ini. Orang-orang yang mukminin, orang-orang yang muslimin, muslimat. Orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka hidayah ini adalah sesuatu yang sangat amat mahal. Tidak bisa dipertukarkan dengan nilai dunia, sekedar harta, sekedar kedudukan, sekedar kehormatan, sekedar popularitas. Tidak. Ini hidayah yang akan memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Maka ketika hidayah menyapa, haruslah kita senantiasa memohon kepada Allah untuk dimudahkan mendapatkan hidayah itu. Apalagi jika di antara saudara kita, bahkan mungkin ada orang tua kita, paman-paman kita, atau siapapun kakak atau adik kita yang masih kerabat dekat kita, belum berislam, berdoalah. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Dan berikanlah beberapa, balighul anni walau ayah. Ya, sampaikanlah beberapa, meskipun itu satu ayat, agar mereka pun mudah-mudahan dapat dibukakan pintu hidayah.
Karena kalau orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dan mendapatkan status sebagai orang kafir, maka mereka akan masuk neraka khalidina fiha, api neraka, waliyadzubillah. Maka kita sayang kepada saudara-saudara kita yang masih belum berislam atau beriman. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sebagaimana juga doa Nabi SAW ya, minta Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Coba Nabi sendiri masih minta seperti itu. Nabi SAW, orang yang paling beriman, bertakwa, paling mulia di muka bumi, masih berdoa, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Kita siapa? Seolah-olah udah nggak perlu petunjuk Allah. Seolah-olah kita petunjuknya hanya menggunakan akal kita, perasaan kita. Siapa kita? Yakinkah kita logika dan perasaan kita itu pasti itu yang benar? Tentu tidak. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nabi mengajarkan kita dan itu untuk dirinya juga. Ya Allah berikanlah aku petunjuk, ketakwaan, sifat-sifat yang terpuji dan kekayaan hati. Utamanya adalah kekayaan hati. Karena rasa bahagia, rasa kaya itu adanya dalam hati. Ya. Orang-orang yang rakus, yang tidak pernah selesai dengan dunia itu karena hatinya kosong, hatinya miskin. Allah ya mengatakan dalam surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan di antara kalian telah melalaikan kalian hingga kalian masuk ke dalam kubur baru selesai. Jadi kita kembali kepada ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk. Maka ketika hidayah menyapa, Allah menyapa kita dengan hidayah. Bisa dari ayat-ayat kauliyah, bisa dari ayat-ayat kauniyah. Artinya bisa dilihat dari apa yang ada dalam tulisan Al-Quran, Sunnah, maupun praktek sahabat. Atau kita lihat dari ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Kita lihat bagaimana gerhana bulan kemarin, atau gerhana matahari total kemarin. Atau kita lihat bagaimana bintang yang tiap malam keluar, malam siang tidak kelihatan. Allah mengatakan, ya ulil albab. Ya. Sampai Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhan. Tidak ada yang sia-sia. Bagi siapa? Bagi orang yang berpikir. Bagi orang-orang yang ingin ya menerima petunjuk dari Allah. Mereka tetap ya istiqomah di dalam melakukan apa yang disebut dengan ibadah yang baik itu. Maka saudaraku, ya saya berwasiat kepada diri saya sendiri ya, kepada keluarga saya dan kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman ya yang saya cintai karena Allah. Ayo, apa yang Allah telah berikan dalam bentuk petunjuk kita telah masuk dalam Islam dan diberikan keimanan ini, kita pupuk terus ya. Jangan sampai hidayah yang telah kita dapatkan ini sebagai sesuatu yang mahal ini lalu lepas dari tangan kita hanya karena kita tergoda oleh dua hal, syahwat dan subhat. Syahwat dan subuhat. Subhat itu masuk dalam pikiran-pikiran kita ini, syahwat itu dalam hawa nafsu kita. Maka kita berdoa kepada Allah, ya doa yang tadi Nabi ajarkan yaitu Allahumma inni as'alukal huda, ya, wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon petunjuk kepadamu. Petunjuk yang seperti apa? Dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu petunjuk jalan yang lurus. Ya. Lalu wattuqa, yaitu ketakwaan. Karena takwa ini adalah muarah dari ibadah kita. Muarah dari ibadah kita. Puasa kita pun kemarin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan surga disediakan bagi orang yang bertakwa. Kita mohon ketakwaan kepada Allah. Karena dengan takwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Segala permasalahan, kegalauan kita, kegelisahan kita, akan Allah berikan jalan yang petunjuk yang terbaik kalau kita bertakwa. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Allah akan hapuskan dosa kita. Akan dinaikkan derajat kita kalau kita takwa. Allahumma sekal huda, wattuqa wal afaf. Wal afafa, sifat terpuji. Jangan sampai kita ya bergelimang ya atau bergelut ya dengan sifat-sifat yang tidak terpuji. Kita mohon kepada Allah agar diberikan petunjuk agar kita mempunyai sifat-sifat yang terpuji, bukan sifat yang tercela. Wal afafa wal ghina, dan kita mohon kepada Allah agar diberikan kekayaan ya.
terutama kekayaan hati. Maka keempat hal yang dimintakan Nabi SAW, ini pun kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa-doa kita. Ya, saya ulangi ya. Allahumma inni as'alukal huda. Mohon petunjuk. Allahumma as'alukal huda wa tuqa, ya, ketakwaan, wal afafa wal ghina. Sifat-sifat yang terpuji dan kekayaan hati. Barangkali itu sementara yang dapat saya sampaikan, yaitu dengan judul Ketika Hidayah Menyapa. Siapkanlah diri kita untuk menerima hidayah itu, dan carilah hidayah itu dengan sekuat tenaga, karena kita hidup dalam dunia ini pasti akan mendapatkan godaan-godaan, ya, dan hanya orang-orang yang ikhlas dan mengikuti Nabi saja yang bisa. Saya kembalikan kepada pembawa atau ada soal jawab. Saya persilakan Pak Samsul. Baik, jazakallah khair Pak Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang hidayah. Jadi ketika hidayah menyapa, mudah-mudahan hidayah kita dapatkan, karena semua orang pasti akan mencari hidayah ini. Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya silakan di-unmute atau boleh lewat kolom chat, silakan. Sekali lagi silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan di-unmute saja boleh. Langsung di-unmute boleh, langsung di kolom chat juga boleh. Bapak-bapak, Ibu silakan. Manfaatkan waktu kita, insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ayo Bapak-bapak Ibu sekalian silakan yang ingin bertanya. Atau mungkin menunggu yang lain, mungkin saya awali pertanyaan pertama Pak Salim. Ya, silakan Pak Samsul. Ya, kalau kita lihat atau kita baca dari Al-Quran mulai dari juz 1 sampai dengan juz 30, itu kan banyak sekali ayat-ayat yang cenderung diakhiri dengan innallaha la yahdi qaumaz zalimin, kaumal kafirin gitu ya Pak. Jadi kalau nggak salah saya itu kan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, dan beberapa keterangan lain. Tapi ini mungkin saya akan bertanya tentang zalim ini Pak. Nah kan kita kan pasti akan mencari hidayah. Sementara Allah sudah menyatakan bahwa orang yang zalim itu tidak akan diberikan hidayah. Kalau orang kafir udah jelas tuh. Nah kalau kita orang muslim kan udah jelas nggak kafir, tapi kan bisa jadi kita terlibat atau terkena dalam perbuatan kezoliman sehingga kita tidak akan dapat hidayah. Nah kalau contoh kezoliman yang saya tahu, saya terutama pribadi tahu kan, biasanya kan hal-hal yang sangat buruk ya Pak, seperti pembunuhan, perampokan, dan sejenis lainnya. Nah apakah ada di kehidupan kita sehari-hari yang mungkin sederhana tapi mungkin itu bernilai kezoliman gitu Pak Salim? Iya. Iya, cukup? Iya Pak. Iya. Iya. Ya, barakallahu fiik untuk Pak Samsul ya, semoga Allah memberkahi antum dan keluarga dan kita semuanya. Ya benar, memang bukan berarti di zaman Nabi SAW pun tidak ada orang-orang yang munafik, orang-orang yang di zaman Nabi pun ada, kira-kira yang saya ketahui ada 4 golongan ya. Pertama, orang-orang kafirin masih ada ya, Yahudi, Nasrani pun masih ada zaman Nabi itu, sejaman dengan Nabi. Di Madinah juga. Ya kita tahu itu adalah orang-orang Yahudi yang belum masuk Islam. Tapi dalam pemerintahan Nabi mereka ada di situ. Kemudian ada juga orang-orang yang munafikin ya. Kita tahu Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Salul ya, itu semua orang munafikin. Kemudian juga ada orang yang fasik, orang yang sudah mukmin, orang yang sudah beriman tetapi tetap masih melakukan hal-hal yang maksiat ya. Dan ada orang yang betul-betul beriman kepada Nabi SAW secara baik, yaitu para sahabat Nabi yang benar-benar menjadi contoh kita ya, salafus saleh itu ya. Jadi memang ada gitu tipe-tipe manusia ya yang sejaman dengan Nabi pun ada, apalagi zaman kita sekarang tentu ada orang-orang yang semacam itu. Nah, bagaimana kita menyikapi atau bagaimana apa yang dimaksud dengan hidayah yang ada itu? Kita tahu ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik ya. Kalau yang secara umum orang diberikan itu hidayah petunjuk dari Allah diberikan secara umum ya. Tetapi secara khusus yaitu ya kita orang-orang yang telah mendapatkan
hidayah iman, Islam, ya. Itu adalah seperti itu. Dan Allah sayang kepada orang-orang yang menghendaki hidayah yang memang seperti yang Allah kehendaki, ya. Maka kita juga jangan sampai ya berbuat sesuatu yang menjadikan kita masuk dalam orang-orang yang tadi fasikin, zolimin, ya apalagi musyrikin, ya apalagi orang yang keluar ya murtad. Nah itu jangan sampai. Maka yang tadi saya katakan, ayo kita caranya gimana? Ya caranya tidak ada lain kecuali kita sami'na wa ata'na, ya sekuat tenaga untuk senantiasa larangan-larangannya. Ya sekuat apa? Ya Allah pun Maha tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah mengetahui bahwa kita akan diuji itu sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kemampuan yang dimaksud tentu setelah kita berbuat maksimal dengan apa yang kita mampu itu. Karena tidak bisa disamakan. Ujian yang terberat itu adalah para nabi dan para rasul dan para solehin, ya, para siddiqin, para syuhada itu adalah ujian-ujian yang paling berat. Nah, kita tentu sesuai dengan kadar keimanan, kadar ketakwaan kita, ya di masing-masing ketakwaan dan kadar kita itulah kita diuji oleh Allah. Ya. Dan tidak ada orang yang lepas dari ujian Allah. Ya. Tidak ada. Bahkan orang yang kaya raya pun termasuk ujian Allah. Bukankah kita tahu dengan istirahat yang diulur oleh Allah, semakin dia tidak berbakti, tidak sholat, semakin banyak hartanya. Ujian yang sangat berat baginya. Dia dilupakan, diliputi oleh rasa senang yang luar biasa karena sepertinya kok semakin tidak beribadah, semakin mendapatkan kesenangan. Padahal itu surat 6 ayat 44 tuh, surat Al-An'am ayat 44 tuh. Allah mengatakan, kalau kalian berpaling dariku ya menuju kepada kesesatan, aku biarkan kalian dan aku bukakan pintu-pintu kesenangan, tetapi ingatlah satu ketika aku akan jatuhkan kamu secara tiba-tiba gitu ya, dan kamu akan binasa dan akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ujian itu berbagai macam ya. Nah, zolim dan tidak zolim itu kembali kepada bagaimana dia mensikapi apa yang Allah telah berikan kepadanya. Yang harus kita sikapi adalah kalau kita diberikan Allah, apapun itu bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, apapun yang Allah berikan itu yang paling tepat untuk kita. Itu yang paling cocok untuk kita. Allah lebih tahu dari kita dan Allah lebih sayang daripada diri kita sendiri kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah. Maka kalau kita berbuat sesuatu yang keluar dari keadilan, itu namanya zolim. Zolim itu lawannya adil. Ya, kalau kita keluar dari keadilan, maka kita akan menjadi orang yang zolim. Dan setiap kezoliman itu akan berbalas, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia belum sempat, maka di akhirat kita akan dimintakan. Dan itulah yang disebut oleh Nabi sebagai orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, yang tidak mempunyai amal apapun, ya, atau yang tidak mempunyai tukaran apapun, ya, kecuali amalnya. Jadi kalau orang dizolimi kita, nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk dimintakan itu keadilan. Dan kita membayarnya tidak dengan uang, karena tidak ada lagi alat tukar kecuali amal. Maka amal kita ya akan seperti banyak, tetapi untuk membayar kezoliman kita maka akan habis. Kalau sudah habis, maka dosa orang yang dizolimi itu akan ditransfer ke kita. Waliyadzubillah. Maka janganlah kita berbuat zolim. Sementara kita hidup di dunia ini, berbuat baiklah. Ya, yakinilah rezeki itu tidak akan ketukar. Ya, Imam Hasan Al-Basri itu ya, salah seorang tabi'in, kalau saya nggak keliru tabi'in atau tabi'in, itu mengatakan, saya ini tenang saja hidup itu. Kenapa? Karena saya tahu rezeki itu nggak akan tertukar. Dan amal soleh itu tidak dikerjakan orang lain kecuali diriku sendiri. Dan aku ini pasti mati. Aku akan mempersiapkan bekal dan Allah itu selalu mengawasiku. Lalu kenapa aku harus bersembunyi dan sebagainya? Jadi aku hidup tenang. Rezeki tidak akan tertukar, saudaraku. Nggak perlu kita sikut-sikutan, menjatuhkan, menzolimi hanya untuk mendapatkan dunia, harta. Karena sesungguhnya itu tidak akan tidak akan menjadikan berubah takdir yang telah Allah tetapkan. Justru yang kita dapatkan adalah dosa dan dosa. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya jawab, Pak Samsul.
Baik, jazakallah khair Pak Ustaz Salim yang telah menjelaskan. Alhamdulillah nih sudah semakin lebih tahu kita tentang apa itu kezoliman, karena kan ada hal-hal kecil yang kita anggap hal biasa ternyata itu zolim. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal buruk itu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya silakan. Boleh lewat kolom chat, boleh juga di unmute saja langsung. Sekali lagi Ya, kami ya, silakan yang mau bertanya. Jangan malu-malu. Ayo, ini hidayah ini cukup menarik ini untuk bahasan-bahasan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita pasti mencari hidayah ini. Cuman kalau ada hal-hal yang penghalang hidayah, nah itu yang harus kita ketahui. Silakan Bapak Ibu-ibu yang ingin bertanya. Oke. Siapa lagi? Baik, kalau tidak ada, saya tambahkan dulu sedikit ya barangkali ya. Tadi diingatkan oleh Mas Samsul, apa saja penghalang hidayah ya. Iya. Salah satu dan yang paling banyak kita lakukan dan kita tidak sadari adalah rasa sombong. Rasa sombong ya. Seolah-olah kita sudah tahu, seolah-olah kita sudah menguasai sesuatu sehingga seolah-olah tidak butuh lagi dengan petunjuk Allah. Sombong kita. Nah, rasa sombong ini adalah salah satu penghalang datangnya hidayah kepada kita. Ya. Kita ingat, dan saya pernah bawakan bulan yang lalu, ada 4 sifat yang kalau ada 4 sifat ini atau ada dalam diri seseorang itu, maka insya Allah dia tidak akan tersentuh api neraka. Yaitu yang pertama, hayyin. Orang yang selalu tawaduk kepada Allah. Tidak sombong, jauh dari sifat sombong. Dia rendah hati. Ya. Dia selalu merasa dirinya itu ya lemah. Khuliqal insana dha'ifa. Surat 4 ayat 28. Ya. Surat An-Nisa ayat 28. Sesungguhnya manusia diciptakan itu dalam keadaan lemah. Sesungguhnya manusia diciptakan ini dalam keadaan berkeluh kesah. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan payah. Allah yang mengatakan itu ya dalam surat An-Nisa ayat 28, surat Al-Ma'arij ayat 19, kemudian surat Al-Balad. Nah, itu semua Allah mengatakan seperti itu. Lalu kita seorang yang luar biasa yang dapat kita, maka yang orang yang sombong ini akan menghalangi. Bisa saja hidayah itu tidak akan hidayah, yaitu salah satunya kesombongan itu. Maka jauhkan diri. Itu hayyin. Kemudian layyin, orang yang selalu berkata dengan lemah lembut. Nabi Musa alaihissalam dengan Harun alaihissalam disuruh oleh Allah ya, surat Toha ayat 44, surat 20 ayat 44, itu untuk mendakwahi Fir'aun yang sudah begitu rupa, yang mengaku diri ana rabbukumul a'la, dengan layyin, dengan lemah lembut. Ya. Jadi bukan dengan kasar, tapi dengan lemah lembut. Yang ketiga adalah yang qorib. Yang qorib itu adalah yang mudah untuk dekat dengan semua orang, tidak membeda-bedakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yaitu semua manusia itu mulia di hadapan Allah dengan takwanya, bukan dengan yang lain-lain. Tukang beca pun bisa mulia di hadapan Allah, ya, pengemis pun bisa mulia di hadapan Allah kalau dia bertakwa kepada Allah. Tapi seorang presiden kah, seorang gubernur kah, wali kota kah, jenderal kah dia, ya, meskipun di kasat mata yang dilihat oleh manusia banyak mereka seolah-olah manusia yang mulia, tapi di hadapan Allah takwanya yang masuk orang yang mulia. Yaitu kita tidak membeda-bedakan orang dalam kita bergaul. Ya, qorib, jadi kita dekat. Dan yang terakhir sahl. Sahl itu adalah memudahkan urusan orang. Jangan mempersulit urusan orang. Kalau kita memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Kita mempersulit saudara kita, Allah akan mempersulit kita. Nah, jadi 4 sifat ini kalau ada pada diri seseorang itu, maka insya Allah dia selamanya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Hadis Nabi SAW, kalau saya nggak keliru, riwayat At-Tirmizi. Ya, jadi ini semua membuka pintu hidayah. Tapi kalau kita sudah sombong, ya, kemudian kasar, kemudian membeda-bedakan manusia, ini bukan kasta saya, ini bukan kelas saya, dan yang terakhir juga menyulit-nyulitkan orang, ini akan menjauhkan diri kita dari hidayah. Ya, semoga Allah memberikan kita sifat-sifat yang terbaik ya, agar kita senantiasa mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu harus dicari. Ya. Kita mencoba mendekat kepada Allah. Ya.
Kita mencoba untuk berusaha mendapatkan hidayah. Dan kita yang sudah mendapatkan hidayah, sekali lagi, ayo kita jaga. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Ya, barakallahu fikum. Barangkali masih ada sekitar 5 menit lagi kalau ada yang tanya. Tadi ada yang Pak. perlu saya Iya, diingatkan. dari chat ini Pak. Jadi di Silakan. kolom chat dari Dian Tio nih Pak. Izin bertanya Pak, saya Tio dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Iya. Dari tausiah Pak Salim dijelaskan bahwa hidayah datangnya dari Allah. Seperti dari kisah Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berbuat baik dan memberikan nasihat kepada paman Nabi untuk memeluk agama Islam. Namun Allah tidak kunjung memberikan hidayah ke paman Nabi tersebut. Ada juga pendapat dari tausiah yang saya ikuti bahwa hidayah itu tidak ditunggu namun dijemput. Nah, ini sudah dijelaskan juga tadi sekilas. Kemudian bagaimana pendapat Pak Salim karena hidayah datangnya dari Allah, apakah kita harus menunggu hidayah atau menjemputnya? Iya, tadi saya sudah jelaskan ya. Tentu kita harus menjemputnya, sekaligus kita memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah. Ya, karena hidayah itu tidak sekali dua kali, setiap kali kita membutuhkan. Ya, sama seperti tadi GPS lah. Meskipun tidak didahkan saja, kita mau kemana-mana setiap waktu ke GPS. Ya, karena kalau tidak kita mau ngapain gitu. Ya, kita tidak tahu arah. Ya, kita tidak tahu kemana kita harus melangkah, mana yang paling baik. Apakah di situ ada jurang, apakah di situ ada bahaya, ada binatang buas. Kita tidak tahu. Kita membutuhkan petunjuk. Itu dunia. Apalagi ini yang berkaitan dunia dan akhirat. Tentu kita membutuhkan petunjuk, dan petunjuk yang hak itu datangnya dari Allah. Maka kita harus menjemputnya dengan cara apa? Dengan cara tadi. Ya, kita senantiasa, ya, apalagi kita yang sudah beriman, ya, berislam, maka kita lakukan syariat ini dengan sebaik-baiknya, yaitu tadi masuk dalam kategori takwa, menjalankan apa segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, maka kita mencoba menjemput dengan cara kita melakukannya yang terbaik, ya, mencoba melakukan amal ibadah yang diterima. Amal ibadah yang diterima itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'ur rasul, sesuai dengan contoh Nabi SAW, karena Nabi adalah uswatun hasanah, ya, contoh terbaik. Dan apakah apa tadi pertanyaannya, selain menjemput, ya, hak Allah misalnya, iya, memang hidayah itu hak Allah. Kurang apa kedekatan Nabi, ya, Nabi, bukan kita, Nabi SAW dengan pamannya. Tetapi tetap meskipun saat menjelang akhir hidupnya, Nabi mengatakan, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Tapi di sebelahnya kan ada Abu Jahal, abu-abu lain yang jelek-jelek itu ya, yang katanya, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Bolak-balik, kanan kiri. Akhirnya terakhir meninggal dengan mengucapkan bahwa aku akan mengikuti agama nenek moyangku. Nah, itu berarti hidayah memang tidak sampai kepadanya. Apakah dia sudah mencobanya? Wallahu a'lam. Yang jelas dia tiap hari boleh dikatakan bertemu dengan Nabi SAW. Tapi hak Allah tidaklah. Haknya apa kalau gitu? Sama Habib Habisnya ya. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Mungkin ada hal-hal yang ada dalam hatinya yang kita tidak pernah tahu hati manusia. Kita tidak tahu. Maka kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mohon kepada Allah ihdinas sirat. Apa Allah perintahkan, kita ini mahasiswa saya di SMA Trisakti. Terima kasih ya, semoga antum dan teman-temannya ikut terus ya kajian Jumat sore ini. Insya Allah akan dapat ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Ta'ala. Silakan yang lain. Pak Salim, Dian tuh mantan ketua Rohis SMA. Pak Salim mantan ketua Rohis dia. Oh, aktif Masya di Allah. Musola. Sekarang kerja di Dayin Mitra ya, Dian ya? Iya Pak, benar. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya, semoga Allah memberkahi ya. Semoga ya apa yang didapat pada sore hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Silakan Pak Robi, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup Pak Ustadz. Ya, Pak Samsul, sudah jam 5, cukup? Ya, kita close dulu, silakan closing statement-nya, Pak. Mas Samsul, cukup ya? Pak, closing statement-nya. Cukup, Pak, cukup. Baik. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita dapat yang sedikit ini
bermanfaat, dan yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kalaupun ada salah dan kekeliruan itu semata-mata karena keterbatasan ilmu pengetahuan saya, dan saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan dan saya mohon ampun kepada Allah. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan kemudahan untuk mendapatkan petunjuknya setiap saat ya. Dan kita mencoba semaksimal mungkin menjemput hidayah dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat baik sebagaimana yang Allah perintahkan dan meninggalkan hal-hal yang memang dilarang Allah. Semoga kita semua sesuai dengan doa Nabi ya, Allahumma ni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina, Allah kabulkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi insyaallah pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Salim. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Afwan. Izin ya.